Kementerian Kehakiman dan kementerian-kementerian yang terkait sangat tegas untuk menindak orang-orang asing yang tinggal secara ilegal di Korea Selatan. Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, channel sharing motivasi reality G2G Korea. Teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya akan mengabarkan untuk teman-teman calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia seperti saya harus tahu tentang informasi dan kabar yang satu ini ya guys. Kabar ini dapatkan dari news yang resmi dari pemerintah Korea Selatan yang mengabarkan tentang pekerja ilegal yang sudah meresahkan pemerintah Korea Selatan. Ini berita sudah sangat viral dan sudah sangat banyak sekali tersebar di mana-mana, dan di grup-grup pekerja migran Indonesia pun sudah sangat banyak. Dan ini saya hanya akan mengulangi lagi dan akan mereaction bagaimana sih sebenarnya pekerja ilegal di Korea Selatan. Sebelumnya saya akan membacakan newsnya dulu, yaitu news yang diberitakan oleh reporter dari orang Korea langsung, yang pada intinya reporter Kim Ki-song mengatakan bahwasanya Kementerian Kehakiman mengumumkan pada tanggal 12 April 2024 ini mereka akan melakukan tindakan besar, tindakan keras bersama dengan kementerian terkait untuk secara tegas menanggapi masalah izin tempat tinggal pada tahun ini guys. Lah, ini kabar yang sangat mencengangkan karena biasanya pihak Korea Selatan itu hanya menghimbau saja ya guys ya. Hanya menginformasikan saja untuk teman-teman ilegal bisa pulang sukarela atau pulang secara mandiri sendiri agar tidak terkena razia dari imigrasi. Biasanya hanya himbauan saja guys, tapi di sekarang ini Kementerian Korea Selatan, yaitu Kementerian Kehakiman dan kementerian-kementerian yang terkait sangat tegas untuk menindak orang-orang asing yang tinggal secara ilegal di Korea Selatan. Dikatakan bahwasanya tindakan keras bersama ini akan dilakukan oleh Kementerian Kehakiman setempat, Badan Kepolisian Nasional, Kementerian Ketenagakerjaan dan Tenaga Kerja, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi, dan juga penjaga pantai Korea. Jadi ini operasi gabungan ya guys ya, bukan hanya Kementerian Imigrasi saja, tapi ada beberapa menteri, ada beberapa kementerian yang nanti bertugas untuk mencekal orang-orang yang izin tinggalnya sudah overstay. Dan tindakan ini akan dimulai pada tanggal 15 April ini hingga 30 Juni. Catat itu ya guys ya, untuk teman-teman yang overstay harap berhati-hati. Anda jangan berkeliaran kemana-mana dulu, terutama harus waspada apabila ada hal-hal yang ternyata mencurigakan seperti itu ya guys. Dan dikatakan pula bidang-bidang penindakan utama mencakup kejahatan yang dilakukan oleh imigran ilegal seperti narkoba, bekerja di tempat hiburan, bekerja ilegal di industri, konstruksi, masuk dan bekerja secara ilegal
dan aktivitas agen pengungsi palsu. Jadi memang kemarin-kemarin itu ada kasus narkoba ya guys ya, dari orang asing yang tertangkap itu kabarnya sih orang Thailand kayak gitu ya guys ya. Lah ini makanya imigrasi dan kepolisian gencar sekali menindak orang-orang yang bermasalah seperti itu ya guys ya. Udah pendatang bermasalah juga. Makanya polisi dan pemerintah Korea sangat sudah tidak ada kesabaran lagi untuk menerima orang-orang yang seperti itu guys. Jangan sampai kita masuk ke dalam hal yang seperti ini ya guys, yaitu bermain dengan narkoba di negara Korea Selatan. Dan untuk pekerja-pekerja di tempat hiburan, hati-hati ya guys ya. Kalau Anda teman-teman yang bekerja di tempat hiburan, misalnya di norebang atau di tempat yang lainnya, jangan dulu ya guys ya, di tanggal 15 bulan ini sampai 30 Juni ini, karena mereka mengatakan akan menindak tempat-tempat hiburan juga, atau pekerja yang di tempat hiburan, berarti kan otomatis nanti orang-orang yang di tempat hiburan itu nanti akan ditindak guys. Dan juga pekerja ilegal di industri konstruksi. Lah ini temen aku juga pernah ada yang baru kemarin aja guys, baru kemarin aja tertangkap setelah pulang dari konstruksi, setelah pulang dari nukang kayak gitu ya guys ya. Hati-hati ya guys ya ini. Terus yang selanjutnya itu untuk pengungsi palsu ya, kalau di Korea juga banyak pengungsi ya guys ya. Tapi orang-orang dari negara-negara lain sih, ada orang yang sedang dilanda peperangan, itu banyak juga yang mengungsi di Korea Selatan. Itu sih mungkin bukan untuk kita ya guys ya, bukan untuk orang-orang di kalangan kita. Untuk selanjutnya, yaitu melalui tindakan keras bersama ini, pemerintah berencana untuk menindak kejahatan terhadap orang-orang asing yang mengancam keselamatan publik. Pelanggaran terhadap penghidupan masyarakat dan tindakan yang mendukung izin tinggal ilegal serta memperlakukan pengusiran paksa. Jadi hati-hati, para sajang pun nantinya akan ditindak secara tegas ya guys ya. Makanya ya, pokoknya ya teman-teman yang bekerja di pabrik mungkin ya pun harus waspada ya. Barangkali nanti ada gerebegan kayak gitu guys, karena kabarnya Pak Imi ini sudah masuk ke pabrik-pabrik kayak gitu guys. Sudah masuk ke pabrik yang biasanya kan jarang ya guys ya. Mudah-mudahan ya teman-teman semua selamatlah, tidak tertangkap oleh Pak Imi. Kalau di sini kan manggilnya Pak Imi atau imigrasi kayak gitu guys. Dan di sini juga disebutkan bahwasanya apabila ada pekerja asing ilegal yang melawan, maka akan dikenakan pidana dan tahanan hukuman yang berlaku di Korea Selatan. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba ya terpaksanya atau dilalah tertangkap, ya nggak usah melawan kayak gitu ya guys ya, nggak usah melawan, ataupun kalau misalnya mau lari ya lari saja, tapi tidak usah melawan, tidak usah melakukan tindakan agresif kepada pihak-pihak yang terkait yang ternyata melakukan penangkapan kayak gitu guys, karena di sini disebutkan nanti akan ada tuntutan pidana karena menghalangi tugas resmi dari pemerintah Korea. Dan Menteri Kehakiman di sini yang bernama Park Song-jae berkata, kebijakan imigrasi dan imigrasi yang dapat dipahami masyarakat akan secara efektif menangani izin tinggal ilegal sambil mengerahkan pekerja asing secara tepat di bidang-bidang yang diperlukan. Jadi maksudnya si Park Song-jae itu yang menjadi Menteri Kehakiman sekarang ini ingin pekerja asing yang ada di Korea Selatan itu bekerja secara tepat
di bidang-bidang yang diperlukan, seperti itu guys. Dan mungkin pemerintah Korea Selatan atau negara Korea sedang tidak baik-baik saja ya guys ya. Saya juga merasakan di sekarang ini banyak pabrik yang sepi, banyak pabrik yang collab malah bangkrut, seperti itu guys. Makanya pemerintah Korea Selatan sedang menata ulang lagi kayak gitu guys. Mungkin itu saja kabar dari saya. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa menjadi kewaspadaan teman-teman yang bulbob, yang ilegal ya guys ya. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari kehilafan saya. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen stasar kepada teman-teman semua. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Sarange.